You are God, you are Lord, you are Jireh, you are Yahweh. Manifest Lord. Nyatakan dirimu Tuhan. Nyatakan kuasamu Tuhan. Dalam segala kelemahan kami, kuasamu sempurna untuk kami Tuhan. Kami mau alami itu Tuhan. Kami mau alami itu. Manifest yourself. Benar-benar lawat kami semua melalui isi hatimu. Biar benar Tuhan, kami semakin teguh lagi. Kami semakin berserah lagi. Kami semakin percaya lagi. Bahkan kami terus berlindung hanya di balik salib-Mu yang kudus. Berbicara Tuhan untuk seluruh jemaat kami Tuhan. Kami butuh firman. Karena kami hidup bukan dari roti. Kami hidup dari firman. Terangi mata hati kami. Hanyalah Engkau terang itu Tuhan. Nyatakan terang itu di tempat ini pada saat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kekal selama-lamanya. Manifest yourself Jesus. Urapi hamba-Mu. Kosongkan diriku. Hanya Engkau dan kuasa-Mu yang bekerja. Thank you Jesus. In Jesus mighty name we pray. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, welcome home Ponggawa family, welcome home Elsa family, welcome home Aritonang, keluarganya Ruth juga. Welcome home keluarga Marbun, welcome home siapa lagi yang dari liburan? Banyak ya. We are back. Welcome home Brother Lesmana. Haleluya. Haleluya. Masih pada topik grace, 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 grace. Cukup kasih karunia-Mu. Sempurna, sempurna. What a grace. Aduh keren banget. Biar hidup kita everyday hanya is about grace ya. Semuanya hanya karena kasih karunia, gak ada satupun kehebatan, gak ada satupun keperkasaan, tidak ada satupun perbuatan kita, no. It's all about grace. Jadi karena grace ini so amazing, jadi our leader Pak Nino, bolehlah sekali-sekali senior leader kami, bergaya ini ya. Memperpanjang ditambah lagi 1 bulan. Saya rasa semua pembicaraan, all the sharing itu luar biasa. Semua pembicara diberikan revelation, but all the revelation itu semuanya luar biasa. Jadi terus ingat lagi bahwa this verse, ayat ini yang terus meneguhkan kita bahwa my grace is sufficient. Ayatnya kita baca ya. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turut menaungi aku. Amin. Amin. Kalau temanya sudah diperpanjang jadi 2 bulan. Please tolong jemaat. Ayat ini setiap hari direnungkan. Sehingga dia dapat memanifest himself as a grace in our life. Saya mau mengingatkan lagi bahwa grace is a person. Grace is Jesus. Setuju? Yang ia katakan amin Bapak Ibu. Yes, kenapa grace itu is a person ada di ayatnya Bapak Ibu. Bahwa kasih karunia itu hanya ada di dalam Yesus.
Yohanes 1 ayat 17, saya ingatkan lagi. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi satu hal, kalau kita mau mengalami kasih karunia yang adalah dikatakan dalam ayat ini bahwa hanya datang di dalam Yesus, kita harus punya iman Kristus dulu. Saya rasa ayat ini waktu itu dibagikan Pak Daswar pertama kali bahwa kasih karunia itu hanyalah oleh iman kepada kasih karunia. Kita bisa masuk oleh iman kepada kasih karunia. Jadi penting, saya percaya di dalam ruangan ini, kalau kita mau mengalami kasih karunia, kita harus punya iman Kristus. Katakan amin bagi yang percaya kepada Yesus. Amin. Wow, puji Tuhan, seluruh ruangan sudah mengatakan amin. Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Baru masuk tuh barang. Iya, karena susah. Kadang-kadang kita berbicara kasih karunia kepada orang yang belum menerima Yesus. Di sini dikatakan bahwa masuk oleh iman. Jadi imannya dulu harus percaya. Baru kalau imannya sudah percaya, kita melalui proses hidup yang namanya kepenuhan di dalam Yesus. Tanpa percaya kita tidak akan kepenuhan. Setelah kepenuhan baru bisa dikatakan kita adalah orang yang mengalami kehidupan dari satu kasih karunia ke kasih karunia yang lain. Firman-Nya dikatakan di sini bahwa Yohanes 1 ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi ada prosesnya. Enggak hanya bilang grace, 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 grace. Tuhan mau memberkati kita Bapak Ibu. Tapi ada satu prosesnya, imannya dulu percaya. Setelah imannya percaya, kita pun harus mengalami kepenuhan di dalam siapa orangnya? Grace, Yesus. Kepenuhan itu artinya saya coba setiap hari kayak kasih apa ya, how to deliver jemaat dinamakan kepenuhan. Kepenuhan pada pagi hari ini saya mau kasih tahu bahwa kita semakin kecil, we are decrease, he is increase. Itu kepenuhan. Sehingga semuanya kita kasih space, kita kosongkan diri kita kasih kesempatan untuk Tuhan manifest. Walk with Him, work with Him. Then we can learn the rhythm of grace. Itu artinya kepenuhan. Walk with Him, work with Him. Baru kita bisa ngerti artinya rhythm of grace. Apa sih ini artinya kasih karunia? Dunia sekarang tidak semakin baik. Benar ya? Sangat. Value dunia itu sudah memanifest. Value kerajaan Allah bergeser. Defisit karakter namanya. Karakter Kristus itu bergeser karena begitu banyaknya ajaran-ajaran yang sesat. Tetapi di Ibrani 13 ayat 9 dikatakan di sini, boleh dibuka. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia
Dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Saya boleh garis besarkan bahwa sekarang ini dengan dunia yang banyak sekali ajaran-ajaran yang menyesatkan, kuncinya cuma satu, hati kita harus diperkuat dengan kasih karunia. Ada message Bible-nya bagus banget tuh. Boleh bro? Dibuka. Message Bible-nya itu adalah, don't be lured away from him by the latest speculation about him. Saya mau bold ini aja. The grace of Christ is the only good ground for life. Products named after Christ don't seem to do much for those who buy them. Wow. Dahsyat ya. Saya juga baru baca gitu. Kadang-kadang saya bilang ini, di Ibrani itu ada ayat yang saya suka sekali bahwa kita harus mendekat dari kasih karunia. Ternyata ini ada satu lagi ayat yang dibilang bahwa hati kita tuh harus diperkuat dengan kasih karunia. Bahkan message Bible-nya dibilang the grace of Christ is the only good ground for life. Jadi dasarnya itu adalah saat hati kita diperkuat dengan kasih karunia. Other than kita bisa ikut-ikutan tergeser. Dunia ini juga pinter. Devil is so smart untuk buat kita tergeser dengan gray area itu. Pagi hari ini saya mau memberikan 2 tips aja biar gampang diingat. Bagaimana hati kita diperkuat dengan kasih karunia. How the grace of Christ is the only good ground di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena kasih karunia. Tetapi yang terpenting dalam bahasa Indonesianya dibilang hati diperkuat oleh kasih karunia. Hal yang pertama, bagaimana hati kita diperkuat dengan kasih karunia adalah hati yang suka, senang, dan rela dengan segala keadaan. Bahkan Paulus katakan dia suka dan rela dengan semua yang gak enak. Baca ayatnya ya, 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Jadi sikap hati ini dulu. Suka, senang, dan rela. Saya boleh ambil kesimpulan suka, senang, dan rela itu adalah menikmati Tuhan. Jadi menikmati Tuhan itu bukan dalam hal-hal yang enak aja. Menikmati Tuhan in all circumstances. Jadi penting banget yang pertama itu adalah enjoying God. Delight on the Lord. Kegirangan akan Tuhan. Mengapa kita harus selalu kegirangan? Mengapa kita harus selalu menikmati Tuhan? Karena kasih Bapa. Ingat kasihnya, ingat kasihnya, ingat kasihnya. Kita harus menyadari Bapak Ibu bahwa sampai saat ini Bapa kita di surga tuh terus bergirang loh dengan kita. He is so excited melihat kita semua di sini.
Jadi kita harus punya roh anak dulu ya. Bahwa dia bapa, kita anak. Seperti sharingnya Pak Daswar. Apa yang menjadi milikku, milikmu Maldini. Pakai tuh barang. Kalau Kefas selalu gini, yes, book gang. Maksudnya ambil. Iya kan? Nggak ada lagi. Nggak bisa, no. Nah, our Father now, itu tuh bergirang banget sama kita. Ini kita harus sadarin dulu kenapa sih harus we have joy in the Lord, why we have to delight on the Lord. Saat ini Bapa kita di surga itu bergirang. Ada satu ayat bahwa bagaimana dia itu now bergirang. Sefanya 3 ayat 17. Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia, nah ini attitude our Father ya. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Walaupun tidak terinikan, saya mau kasih tahu bahwa our Father now, Bapa kita di surga, sekarang ini bergirang banget. Bergirang kalau kita menang, bergirang kalau kita mengalami pembaharuan, bergirang kalau kita mengalami kasih-Nya, bergirang sampai nanti pada akhirnya kita mengakhiri pertandingan ini. He is so joyful with us. Itu dulu, ambil. Ingat lagi bagaimana bukan mengenai dia menghukum, dia sedang no. Apapun keadaannya dia tuh bergirang, tujuannya cuma satu. At the end kita akan mengakhirinya dengan kemenangan yang gilang gemilang, yaitu memelihara iman kita. Bulan lalu ya tepatnya ya. Saya juga baru pulang liburan nih, saya dapat revelation ini. Jadi saya berlibur ke tempat anak saya di Hawaii, Keisha yang pertama. Waktu kita atur liburan, tiba-tiba Keisha bilang begini ke saya. Mah, pas tanggal itu ada Ironman di Hawaii. Ironman olahraga saya ya Bapak Ibu mungkin yang belum kenal. Olahraganya adalah bersepeda, berenang, bersepeda, berlari. Tapi ternyata ada di Hawaii. Boleh nggak? Katanya. Ini sebenarnya bukan saya loh, jangan banyak yang komen gini. Mau liburan aja susah banget sih Mak, pakai ris. Bukan saya sebenarnya. Anak saya bilang gini, boleh nggak Mah? Aku pengen banget loh punya medali Ironman. Soalnya keren banget katanya. In my work, bos-bos saya tuh kayak, wow, really is Ironman? Gitu. Waduh, saya pikir aduh asal berbau mempromosikan anak saya, I'll do it man. Inang-inang banget ya. Akhirnya, yes, kebetulan ada relay. Jadi kita bagi-bagi, boleh gak Mah? Aku ambil larinya, dia bilang gitu. Oh yes, disitulah akhirnya. Kita harus race kalau liburan juga. Ini judulnya, jadi bukan saya yang pengen. Sebenarnya saya hanya pengen menyenangkan anak saya. So, saya ambil bagian berenang 1,9 kilo. Pak Ray ambil bagian sepeda 90 kilo. Dan anak saya lari 21 kilo. Tahu nggak? Ternyata saya sama dia sama otaknya. Kali ini mentalnya different daripada yang sendirian race. Mentalnya cuma satu. I want to finish that my kids get a medal. Jadi waktu kan pertama kali berenang dulu ya. Waktu berenang itu ada cut off time-nya 1 jam 10 ya. Kalau aku lewatin cut off time, yang lain gak tanding. Jadi
di dalam berenang itu yang saya pikirin cuman begini, bukan masalah apa-apa yang saya pikirin. I have to finish sebelum 1 jam 10 menit. Karena kalau enggak nanti Keisha nggak ngelanjutin nih. Nggak dapat medal nih gitu kan. And she's so excited gitu. Aduh gitu. Jadi waktu berenang yang saya pikirin cuman itu aja. Karena saya bergirang banget kalau dia tuh tiba-tiba memang have that medal. Yang lebih-lebih lagi, suami saya itu ternyata di antara olahraga ini waktu di Hawaii yang paling berat itu sepeda. Karena saya sebenarnya udah tahu, makanya saya ambil bagian saya berenang walaupun suami saya perenang, curang ya. Kenapa sih mau ngambil berenang? Aku kan yang berenang bisa cepet, enggak aku mau berenang. Ternyata bener, sepedanya susah banget. Jadi justru enggak, jadi Kona itu ada di Big Island. Island sendiri tapi panasnya minta ampun, jalanannya hanya 90 km 2 kali looping ya. 2 kali 45 balik lagi. Aspal lurus tidak ada pohon. Anginnya besar dan tidak ada pohon, panas sekali. Kebayang gak? Kita naik sepeda lurus tapi kita nggak tahu tuh ujungnya jauh banget. Jadi sebenarnya itu effort banget. Suami saya tuh punya masalah di keram. Bentar-bentar dia keram. Jadi suatu saat di kilometer berapalah kata dia itu saya lupa. Kakinya hampir ngelok. Kalau udah ngelok udah gak bisa naik sepeda kan. Berat banget sih terus terang pas saya ngeliat jalannya. Untung gak naik sepeda nih. Selamat. Wah aku sih gak tahu deh mungkin saya gak bisa kali. Dan itu anginnya keras banget. Jadi saya bisa keplanting mungkin kalau saya yang kecil-kecil begini. Aduh kamu tahu gak yang aku hampir kelok katanya. Pas kilometer berapa. Tapi aku langsung inget. Aduh masa sih nanti anak gue gak ngelanjutin dong. Bergirang saking pengen. Keisha harus dapat medal. I want to see her smile. Bersorak-sorai ini hati orang tua ya. Dan yang lebih aneh lagi, kita sebagai orang tua effort banget khususnya untuk Bapak Ray Rorimpande yang harus bawa sepeda dari Jakarta ke Amerika. Itu hati Bapak kan, oh my God kok bisa-bisanya rental gak ada di Amerika tuh penuh. Hah? Penting gak sih yang kita perjalanan 18 jam nih bawa sepeda. Jadi sepeda diangkat dari pesawat, sepeda diangkat dari rental car, sepeda lagi. Effort banget. Tapi we wanna do it because of Keisha. Hanya ingat dapat medal. Jadi lari terakhir. This is what happened. Disinilah revelation itu datang. Dan saya sampai nangis gitu ngingat my father in heaven. Gimana bergirangnya. Jadi saya beres. Terus Pak Ray sepeda. Begitu Pak Ray sepeda selesai. Keisha langsung tampil dengan larinya. Aduh kayak anak kecil banget. She's so happy. Kegelian aku gitu. Tapi ya udah. Dia lari deh. 21 kilo nih. Tak. Saya udah lihat, kita bisa pantau Bapak Ibu. Jadi waktu saya pantau udah mau detak, saya sama suami saya di red carpetnya. Red carpet Ironman tuh kalau buat orang Ironman tuh udah kayak sesuatu. Jadi saya sudah siap dengan kamera, saya sudah siap, saya udah lihat. Begitu dia masuk. Mungkin kalau ada videonya udah kayak anak kecil banget. Begitu dia masuk itu dia bergirangnya sampai ya gitu sampai. Keisha, kita nama grup kita adalah Holy Cheese. Karena Keisha tuh namanya Cheese kalau di keluarga kita panggil Cheese gitu. Anaknya paling kalem kan, jadi kita panggil dia si Cheese. Jadi nama relay team kita adalah Holy Cheese. Holy Cheese, you are finished. Dia bergirang. Kayak seneng banget and then that medal kayak dia she's so happy. Saya akhirnya pikir gini, ini dia nanti nih our father nih Bapak Ibu. Waktu aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan memelihara iman, dia bergirang.
Dia pasti bergirang karena dia bilang di ayat ini bahwa untuk diperbaharui, untuk mengalami kemenangan. Aku bergirang kepadamu anak-anakku. Jadi selalu ingat, why you have to delight on the Lord. Because He is delight on you, on us. Ini dulu menjadi dasar. Bukan permasalahan bahwa kita berbuat baik atau tidak berbuat baik. Kita lagi jauh atau kita lagi dekat. Dia tetap bergirang dengan kita karena kita adalah anaknya. Amin. Ya saya cuma medal begitu. Tapi saya seneng banget gitu kayaknya. Wow, kok bisa ya puas. Kita senang ya kalau ngeliat anak kita happy ya. This is also our Father. Jadi kita harus ngerti juga bahwa kalaupun kita ngalamin hal-hal yang tidak enak. Dia ada di setiap musim hidup kita. And He is so excited loh. Untuk kita berubah. He is so excited untuk kita bertobat. He is so excited untuk kita benar-benar semakin kecil dan dia semakin besar. Karena pada akhirnya adalah dia mau kita mengalami kemenangan. Amin. Amin. Jadi satu hal nikmatin. Enjoying God dulu. Kita harus selalu punya attitude untuk menikmati Tuhan itu because He is delight on us. Dia bergirang banget untuk kita sekarang ini. Gak ada tuh tiba-tiba, oh yang ini nih nakal banget ya lagi jatuh. Jadi tuh binasa. No, never. Kasihnya itu benar-benar tak berkondisi. Inilah yang dinamakan grace Bapak Ibu. Kita dia baik tidak baik dia tetap memberkati kita. Kita jauh, kita dekat, kita tomat. Dia tetap mengasihi kita. Bahkan dia excited banget untuk kita benar-benar bisa loh memenangkan hidup ini. Jadi nikmatin proses Tuhan seperti Paulus. Aku suka, aku rela. Karena this is for our goodness. Jadi kegirangan akan Tuhan itu adalah hati yang kuat akan kasih karunia. Yang pertama itu dulu, suka, senang, rela seperti Paulus. Nikmatin. Nah ada dua hal mungkin, kenapa kita gak bisa nikmatin Tuhan Bapak Ibu. Hal yang pertama kita tidak bisa menikmati Tuhan karena kita mempunyai hati yang keras. Tidak mau berubah. Saya juga masih dalam proses kok. Tapi saya diingatkan. Sometimes why we cannot enjoying God. Karena kita tidak dalam kedamaian. Banyak hal loh. Benar gak? Firman Tuhan katakan di Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi ini dia why mungkin kita semua pengen menikmati Tuhan. Tapi kok you don't have peace. Kadang-kadang kita ngek-ngok. Selidiki hati kita. Tuhan lagi pengen luruskan hal-hal yang mungkin kita harus berubah Bapak Ibu. Dia mau terus murnikan kita. Dia mau terus luruskan segala jalan-jalan yang berbelok-belok. Dia mau terus ubahkan kita. Jadi ternyata ketaatan itu it's for us. Supaya kita bisa nikmatin Tuhan. Karena hanya kebenaran aja set us free and membuat kita bisa hidup tentram. Nikmati Tuhan dengan hati yang mau bertobat. Jangan keraskan hati kita. Kenapa kita gak bisa nikmatin Tuhan? Hal yang kedua. Kita
terlalu bising. Kita terlalu sibuk. Kita butuh resting. Resting itu bukan Netflix atau TikTok. Atau tidur-tidur. What is the real rest? Kita buka ayatnya ya. Saya mau ayat yang message Bible-nya. Matius 11 ayat 20 sampai 30. Letih lesu berbeban berat, ingat ayatnya ya. Datanglah kepadaku, kuk yang kupikul ringan menyegarkan jiwa. Tapi di message-nya itu dikasih tahu what is the real resting. Are you tired? Worn out? Burn out on religion? Come to me. Get away with me and you will recover your life. I will show you how to take a real rest. Walk with me, work with me, watch how I do it. Learn the unforced rhythm of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me. And you will learn to live freely and lightly. Jadi kenapa kita nggak bisa menikmati Tuhan? Karena kita enggak menemukan the real rest. Sehingga kita nggak bisa ngikut ritmenya, nadanya kasih karunia. Unforced rhythm of grace. What is the real rest? Di sini dikatakan the real rest is walk with me, work with me. Ini dia resting Bapak Ibu. This is resting. Kalau di Ratapan tuh ada ayat yang saya lagi suka. Adalah baik menantikan pertolongannya dengan diam. Jadi kalau lagi menanti-nantikan sekarang bukan berarti diam itu males-malesan. Tetap bekerja. Tetap melakukan bagiannya. Tetapi walk with him, work with him. Bahkan di sini dikatakan keep company with me. Jadi hanya Yesus sobat kita yang setia Bapak Ibu. Amin. Kadang-kadang ya. Ini menarik waktu saya bilang follow the rhythm of grace. Unforced rhythm of grace. Learn. Rhythm tuh butuh apa sih kalau kita bisa ikutin rhythm? Dengar. Kenapa kita sering off beat? Karena kita gak dengar. Mendengar. Ini dia resting Bapak Ibu. Mendengar. Bahkan Daud bilang menyaksikan kemurahannya, menikmati baitnya. So enjoying God is a part of resting Bapak Ibu. Penting banget bagaimana kita dengar suara Tuhan. Resting, we are not focusing in mountain seperti tadi Elsa katakan di persembahan. Udah gak usah fokus sama masalahnya. Memang ada gunungnya, tapi di sekeliling gunungnya itu semua kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Count your blessing. Count your blessing. Engkau ada di setiap musim hidupku. Tema bulan ini bagus banget, tak terbatas. Coba direnungkan judulnya. Tak terbatas. Gimana Tuhan angkat, tak terbatas bagaimana Tuhan tolong, tak terbatas bagaimana Tuhan memulihkan. Tapi satu hal, hati kita gak boleh keras sama kita harus resting. Sering offbeat gak? Iya kan? Offbeat tuh akhirnya kalau saya tuh di kelompok saya,
Sebenarnya sih saya paling terkenal si offbeat namanya. Karena kalau nyanyi atau kalau joget, saya selalu offbeat. Jadi nggak ngikutin irama. Suami saya tuh paling, kamu. Ya emang gitu. Tapi ternyata itu permasalahannya di masalah mendengar. Jadi kalau misalnya tek 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 tek, saya bisa gitu. Joget juga gitu. Gitu joget, nggak tahu apa bawaan, nggak ngerti ya. Jadi kita tuh sering banget sama Tuhan tuh offbeat, tau nggak? We don't follow the rhythm of grace. Ikutin waktu Tuhan. Ikutin proses Tuhan. Ikutin waktu dia lagi mau menopang. Ikutin waktu dia lagi mau mengajar. Ikutin waktu dia mau berbicara. Jangan sibuk bicara juga kita. So it is so important gitu bahwa kenapa kita offbeat? Karena kita sibuk. Kenapa kita offbeat? Karena kita nggak mau surrender. Keras. Makanya into your hand I surrender all. Begitu kita kasih, kita bisa ngikutin tuh unforced rhythm of grace-nya. Tak, disuruh nunggu, nunggu. Disuruh berubah, berubah. Disuruh sabar, sabar. Karena apa yang di tangan Tuhan, itu pasti membawakan kehidupan dan kelimpahan. Amin. Jadi yuk mari kita belajar nikmatin Tuhan. Jangan offbeat. Jangan bising. Jangan keraskan hati. Bahkan Daud tuh paling suka menikmati Tuhan dengan apa? Daud itu suka banget menikmati Tuhan dengan memandang wajah Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun aku menjadi puas dengan rupamu. Kalau gak mau offbeat setiap hari, waktu bangun jangan langsung pegang handphone. Saya juga masih sulit. Saya gak bilang saya udah 100% ya. Begitu kita bangun langsung sat set kita langsung offbeat. Masalah ini, ketakutan, kekhawatiran. Daud itu karena dia pandang Yesus. Ketika aku bangun, aku puas dengan rupamu. Karena he follow the unforced rhythm of grace. Begitu kita pandang wajah Tuhan, kita akan melihat pasti ada pertolongan. Pasti ada kekuatan. Pasti ada damai sejahtera. Pasti ada sukacita. Yuk, ikutin the rhythm of grace. Hal yang kedua, yang terakhir, bagaimanakah hati yang dijaga oleh kasih karunia adalah hati yang memuliakan Kristus. Hati yang memuliakan Kristus. Dikatakan bahwa Paulus tuh punya duri sampai dia berseru. Tetapi satu hal, bahwa duri itu harus ada agar nama Yesus dipermuliakan. Amin. Amin. Bahkan waktu di penjara, Paulus itu punya kesaksian di penjara. Ada satu kalimat yang menurut saya, wow, dia udah gak peduli lagi circumstances. Filipi 1 ayat 20 boleh dibuka. Sebab ini waktu Paulus lagi di penjara ya. This is the meaning, artinya to glorify God. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku.
Baru ayat bawahnya itu ke ayat yang terkenal, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bahkan di ayat yang 21, yang di ayat 22 dikatakan, kalaupun aku masih ada di dunia ini, aku hidup hanya untuk bekerja memberi buah. This is the meaning Kristus dipermuliakan. Kita decrease, dia increase. Kita kecil, dia besar. Pada akhirnya dia udah gak peduli lagi hal-hal yang terjadi. Karena dibilang di Filipi 1 ayat 20 itu, yang kurindukan dan kuharapkan dalam segala hal. Jadi proses might be change dalam segala hal. Tetapi purpose never change. Seperti sedia kala dan demikian pun terjadi, Kristus dengan nyata dipermuliakan. Ini dia tujuan Bapak Ibu. Proses kehidupan kita many things can happen. Dalam segala hal, kekurangan, kelebihan, tekanan, suka, duka dalam segala hal. Agar aku tidak dipermalukan, be careful what you do. Jangan kita jadi batu sandungan Bapak Ibu. Jangan Injil ini ditolak karena perbuatan kita Bapak Ibu. At the end, purpose-nya tetap sama. Kristus dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Karena semuanya itu selama kita masih hidup yang dinilai hanya buah. Apakah kita orang yang benar-benar berbuah harum? Yang bisa melihat itu adalah sekeliling kita. Jangan jadi apek-apek. Ini yang penting. Mari kita berbuah. Hal-hal lain, semua musim itu pasti berlalu. Tetapi satu hal, kehidupan kita, Kristus dipermuliakan. The fragrance of God, the fragrance of Christ itu adalah saat kita menerima kasih karunia, we are extend the grace to others. Itu yang memberi keharuman. Tuhan sudah memaafkan kita, kita menjadi orang yang gampang memaafkan. Tuhan sudah berbelas kasihan kepada kita, kita menjadi orang yang mau berbelas kasihan. We do this sehingga Kristus dipermuliakan. Amin. Biarlah di dalam tema kasih karunia ini, let's the grace of Christ is the ground. Dasar dari seluruh kehidupan kita. Hati kita terus diperkuat dengan kasih karunia Bapak Ibu. Yuk, enjoying God. Nikmatin dia. Delight on the Lord. He will give the desire of your heart. Mau diproses, bersukacita senantiasa, bersabar di dalam setiap kesesakan, bertekun di dalam doa, bersorak-sorai di dalam pengharapan. Dan pada akhirnya, yuk kita berlomba-lomba mengakhiri pertandingan hidup ini sehingga benar-benar at the end keharuman Kristus dapat dicium dimanapun kita berada. To God be the glory. Terima kasih Tuhan. Tuhan, bukan kami hanya menikmati kasih karunia Tuhan. Kami rindu hati kami terus aja diperkuat Tuhan. Melalui pengenalan-Mu dan pertumbuhan akan kasih karunia itu Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Biar benar Tuhan setiap saat Tuhan. Karena Engkau benar-benar mengasihi kami. You are so excited for our life Lord.
Biarlah kami menjadi orang-orang yang begitu bergirang Tuhan untuk taat, bergirang untuk melayani, bergirang untuk hidup serupa seperti Engkau Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk yang letih lesu di tempat ini pada saat ini Tuhan. Biar benar-benar Tuhan berikan sukacita yang penuh itu untuk mereka Tuhan. Biar mereka bisa masuk di dalam nada kasih karunia itu Tuhan, bahwa bagimu tidak ada yang mustahil, segala perkara dapat ditanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan. Bahwa di dalam setiap kelemahan mereka, di dalam setiap kekurangan mereka Tuhan, kuasa-Mu sempurna untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biar kami semua Tuhan, kami mau mengalami kasih karunia itu dan kami mau menikmati Engkau. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, segarkan, kuatkan, teguhkan kami lagi di dalam kasih karunia-Mu. In Jesus mighty name we pray. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.